Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Naura pun tiba-tiba mengalami mimpi buruk. Naura pun melihat sebuah kuburan yang masih basah, dan Naura pun mendengar suara rintihan orang menangis. Naura pun lantas bangun. Riris pun merasa jika Naura telah mengganggu tidurnya. Riris pun lantas menanyakan kondisi Naura. Melihat Adara yang sedang tidur nyenyak, Riris pun tak ingin pura-pura buta lagi. Naura pun lantas ceritakan kepada Riris jika Naura mengalami mimpi buruk, ada makam baru dan ada tangisan rintihan. Riris pun lantas menenangkan Naura dan mengajak Naura sholat malam. Ternyata Riris hanya pura-pura sholat di belakang Naura. Riris pun lantas menatap Naura. Dalam hatinya, Riris pun sangat dendam kepada Raisya. Karena dulu Mike punya masa depan yang cerah, namun sekarang setelah lumpuh, Mike pun tak bisa melanjutkan mimpinya itu. Riris pun bakal balas dendam kepada Raisya. Tiba-tiba Adara pun terbangun. Adara pun merasa tak salah melihat ketika Riris menatap Naura seperti itu. Padahal Riris tidak bisa melihat. Melihat Adara terbangun, Riris pun tak mau jika membuat Adara curiga kepada dirinya. Adara pun kemudian melihat Riris yang sedang berdoa. Adara pun merasa jika salah lihat dan tak ingin suzon kepada Riris. Naura pun bercerita kepada Adara jika tadi mimpi buruk, dan Naura jadi tenang setelah diajak sholat oleh Riris. Adara dan Naura pun berangkat ke sekolah. Riris pun tinggal sendirian di rumah Opa. Riris akan selidiki soal buku sakti itu. Sementara itu, Raisya pun merasa heran melihat Naura hanya diam semenjak pergi sekolah. Naura tak bisa cerita kepada Raisya. Takut jika Raisya khawatir kepada Naura. Tiba-tiba kepala sekolah pun datang menemui Raisya, meminta Raisya pergi untuk ikut pertemuan ketua OSIS di sekolah lain. Raisya minta kepada kepala sekolah agar diwakilkan oleh anggota lain. Namun kepala sekolah mengatakan jika pertemuan itu harus dihadiri oleh ketua OSIS, tak dapat digantikan. Naura pun lantas minta Raisya pergi karena ada Adara yang bakal menjaga Naura. Riris pun diam-diam masuk ke kamar Raisya. Riris pun ingin melihat buku sakti dan melihat isi buku sakti itu. Katie pun tak sengaja mendengar sesuatu di dalam kamar Raisya. Namun Katie tidak melihat siapa-siapa di kamar itu. Ternyata Riris sedang sembunyi di bawah tempat kasur itu. Riris hampir saja ketahuan, namun Riris merasa beruntung Katie tidak melihatnya. Riris pun akhirnya menemukan buku sakti di atas meja kamar Raisya. Riris pun lantas menyentuh buku itu dengan tangannya. Namun tiba-tiba buku itu bersinar dan mengenai tangan Riris. Sinar itu seperti menjalar ke tangan Riris. Riris pun terlihat seperti merintih kesakitan. Riris pun sampai terjatuh ke lantai setelah memegang buku itu. Terlihat Riris pun seperti kesakitan di tangannya. Mbak Katie yang mendengar suara di kamar Raisya. Mbak Katie pun lantas masuk ke kamar Raisya dan tak sengaja melihat Riris.